Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelompok 4 akan mengawali presentasi dari kelompok kami tentang bentuk penilaian tes dan non-tes. Yang pertama, kita akan membahas dulu apa itu pengertian dari penilaian. Penilaian adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi tentang kekuatan, kelemahan, dan kemajuan siswa yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor atas dasar suatu materi tertentu. Penilaian dapat diketahui dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil belajar siswa. Perencanaan hasil belajar siswa bisa berasal dari silabus, perangkat pembelajaran, dan gizi guru. Sedangkan proses penilaian dapat dicek langsung dari hasil dokumen siswa dan hasil penilaian dari guru. Dan untuk pelaporan hasil belajar siswa bisa didapatkan dari buku rapot siswa. Dengan cara penilaian yang baik dan tepat, maka akan dapat memuat nilai dari siswa yang tergambarkan secara objektif atau tidak berpihak. Lalu, menurut Mardapi tahun 2005 menyatakan bahwa ada 5 syarat dalam sistem penilaian yang digunakan di lembaga pendidikan. Yang pertama adalah memberikan informasi secara akurat dan tepat. Yang kedua, menambahkan semangat dan minat peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, memotivasi para pengajar untuk memberi lebih dalam mengajar. Yang keempat, meningkatkan kinerja di lembaga pendidikan. Dan yang kelima adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu, bentuk penilaian itu ada dua, yaitu bentuk penilaian tes dan non-tes, di mana bentuk penilaian ini memiliki tujuan masing-masing dalam penilaiannya dan caranya sendiri. Yang pertama, kita akan membahas dulu apa itu bentuk penilaian tes. Penilaian tes adalah suatu bentuk penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa di ranah kognitif atau pengetahuan, baik perorangan atau individu, dengan suatu pertanyaan atau latihan. Dan yang kedua adalah bentuk penilaian non-tes. Penilaian non-tes adalah bentuk penilaian yang mengukur kemampuan siswa dalam ranah afektif dan psikomotor, baik perorangan ataupun kelompok, dengan sebuah tindakan dan atau perilaku. Nah, jadi bentuk penilaian non-tes ini lebih menekankan penilaian terhadap siswa dalam ranah afektif atau perilaku dan psikomotor atau keterampilannya. Sekian presentasi dari saya, akan diteruskan oleh kelompok saya selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk penilaian tes. Tes merupakan bentuk yang sering atau umum digunakan untuk menilai hasil evaluasi pembelajaran peserta didik. Ada banyak jenis tes, namun ketika ditinjau dari gambaran jawaban peserta didik, maka bentuk tes ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tes tulis uraian. Nah, tes ini menuntut jawabannya itu berupa uraian, dan biasanya tes ini menitik beratkan pada kemampuan peserta didik dalam menentukan jawaban dengan kata-katanya sendiri, serta digunakan untuk mengukur kecakapan berpikir peserta didik. Yang kedua adalah tes tulis bentuk objektif. Nah, tes ini merupakan salah satu bentuk tes yang jawabannya itu dapat dilakukan dengan cara memilih. Nah, yang termasuk dalam tes ini adalah yang pertama pilihan ganda, terus yang kedua ada menjodohkan, yang ketiga ada isian, dan yang terakhir ada tes jawaban dengan pilihan benar atau salah. Terus yang ketiga ada tes tindakan. Nah, tes tindakan ini merupakan tes yang menuntut
kemampuan peserta didik yang berupa tingkah laku atau perilaku. Tes ini cocok digunakan dalam penilaian unjuk kerja. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk penilaian non-tes, meliputi observasi atau pengamatan, wawancara interview, catatan anekdota, skala nilai atau rating scale, angket atau kuesioner, dan yang terakhir daftar cek. Nah, kita lanjut yang pertama, observasi atau pengamatan. Suatu pengamatan yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan secara langsung berupa teknik pengamatan di mana seorang guru atau pengamat mengadakan pengamatan secara langsung tanpa instrumen terhadap gejala yang diamati. Artinya, melakukan pengamatan dengan mata kepala si pengamat atau seorang guru tersebut. Yang kedua, teknik pengamatan tak langsung adalah teknik pengamatan yang menggunakan suatu instrumen. Teknik yang dilakukan sesuai tata cara dengan tata cara yang telah disetujui sebelumnya. Bentuk penilaian non-tes yang selanjutnya yaitu berupa wawancara atau interview. Suatu proses tanya jawab yang dilakukan 2 orang atau lebih. Wawancara juga terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, wawancara dengan pertanyaan tertutup. Suatu wawancara di mana pertanyaan yang kemungkinan jawaban-jawabannya telah disediakan, sehingga tinggal menggabungkan antara jawaban yang relevan. Terus, wawancara yang dengan pertanyaan terbuka atau bebas. Suatu wawancara di mana pertanyaan-pertanyaan yang disediakan memberi kebebasan interviewer untuk menjawab atau berpendapat sesuai dengan dirinya sendiri. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu wawancara dengan pertanyaan bentuk campuran. Suatu wawancara di mana pertanyaan itu berupa campuran antara pertanyaan tertutup dan terbuka. Bentuk penilaian non-tes yang selanjutnya yaitu catatan anekdota. Catatan ini berisi kejadian nyata yang dilakukan peserta didik, bahkan catatan ini bersifat faktual dan saat itu pula langsung dicatat. Skala nilai atau rating scale, yaitu bentuk penilaian non-tes yang memuat sebuah daftar pertanyaan gejala atau tingkah laku peserta didik yang dijabarkan dalam bentuk penskoran nilai dari suatu yang rendah sampai yang tertinggi. Bentuk penilaian non-tes yang selanjutnya yaitu berupa angket atau kuesioner. Pertanyaan tertulis yang terperinci dan lengkap wajib dijawab oleh peserta didik tentang pribadinya atau hal-hal yang telah diketahuinya sebelumnya. Angket juga terbagi menjadi 2, yaitu angket terbuka atau tak berstruktur. Suatu angket yang disusun atas kebebasan responden terhadap jawaban yang telah sesuai dengan dirinya. Semisal meminta suatu pendapat atau tanggapan seseorang mengenai suatu objek. Terus angket tertutup atau terstruktur. Suatu angket yang jawabannya terlebih dahulu sudah ditentukan, jadi responden atau peserta tinggal memilih jawaban yang sesuai dengan dirinya. Pertanyaan di bawah ini merupakan salah satu contoh dalam angket terstruktur. Ketika kamu bertemu artis idola, apakah kamu akan berteriak histeris, meminta foto, menangis, meminta tanda tangan, atau justru pingsan? Terus daftar cek menjadi bentuk penilaian non-tes yang selanjutnya. Daftar cek ini berupa pertanyaan singkat, tertulis, dan berisi tentang gejala atau suatu perilaku yang telah dilakukan peserta didik. Daftar cek ini memuat sebanyak mungkin pertanyaan yang dapat diamati serta terperinci dan terumuskan secara operasional dan spesifik. Bentuk penilaian non-tes yang selanjutnya yaitu penilaian sikap. Sikap berawal dari perasaan suka ataupun tidak suka terkait dengan kecenderungan tindakan seseorang dalam menanggapi sesuatu objek. Penilaian produk. Suatu penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk atau hasil karya dan kualitas produk tersebut. Yang selanjutnya bentuk penilaian portofolio. Penilaian secara berkala berdasarkan pada kumpulan informasi yang telah menunjukkan
perkembangan kemampuan peserta didik dalam suatu periode tertentu. Portofolio saya beri instrumen atau contoh instrumen berupa jenis tagihan tanggal, nilai, keterangan, dan KD indikator yang dinilai. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu penilaian diri, self-assessment. Dimaksudkan agar peserta didik mampu menilai dirinya sendiri yang berhubungan dengan status. Ini saya beri contoh instrumen dari penilaian diri. Kemudian ada penerapan penilaian bentuk tes dan non-tes dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama, penilaian ranah kognitif. Untuk mengetahui kemampuan kognitif peserta didik itu dapat dilakukan dengan menggunakan tes. Nah, contohnya adalah memakai tes pilihan ganda atau juga bisa menggunakan tes lisan, uraian bebas objektif, ya, isian singkat atau menjodohkan. Nah, yang kedua adalah penilaian ranah afektif. Untuk penilaian afektif ini bisa atau biasa dilakukan dengan menggunakan skala Trusteau, skala Likert, dan beda semantik. Ini contoh tabelnya bisa dilihat di makalah. Terus yang ketiga ada psikomotorik. Nah, penilaian ini digunakan dalam ketercapaian kompetensi yang merujuk pada kegiatan unjuk kerja. Yang terakhir yaitu pelaksanaan tes dan non-tes secara daring. Di era globalisasi ini, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi berjalan sangat cepat. Terlebih lagi, saat ini kita sedang mengalami bencana non-alam berupa COVID-19 yang dampaknya begitu luas kita rasakan. Di Indonesia sendiri, pendidikan juga merasakan akan dampaknya bencana non-alam ini. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas penggunaan daring di dalam pendidikan. Kita tahu bahwa saat ini pemerintah lagi gencar-gencarnya melakukan perbaikan di semua aspek, termasuk dalam aspek pendidikan, yang hampir 6 bulan terakhir ini melakukan pembelajaran secara daring atau online. Khususnya bagi tenaga pendidik yang harus memulai asesmen atau evaluasi menggunakan metode asesmen jarak jauh. Evaluasi ini berbentuk kuis online, tes daring, bahkan penugasan lainnya yang relevan. Asesmen ini adalah bentuk pengukuran atas capaian hasil belajar peserta didik. Pengukuran tak akan membuahkan hasil tanpa adanya data yang valid dari sebuah hasil belajar. Demi memenuhi capaian tersebut, perlu adanya proses penilaian atau penugasan itu sendiri, meliputi tes daring, portofolio, sampai ke penilaian diri. Daring, suatu tes yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi jaringan internet. Tes ini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun selama dalam jangkauan jaringan internet. Bentuk tes dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tes subjektif, tes yang pada umumnya berbentuk esai. Yang kedua tes objektif, tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes berbentuk esai tadi. Yang kedua, portofolio. Asesmen dengan model portofolio adalah suatu jalan pintas dalam proses pembelajaran. Dua, portofolio. Asesmen dengan model portofolio adalah suatu jalan pintas dalam proses pembelajaran jarak jauh. Penilaian portofolio bisa menjadi suatu penilaian yang didasarkan pada perkembangan hasil belajar peserta didik. Yang terakhir, penilaian diri. Suatu metode yang memperlihatkan tanggung jawab siswa terhadap dirinya sendiri. Dengan ini diharapkan peserta didik dapat melatih untuk mengontrol atau mengevaluasi pikirannya serta tindakan yang dilakukannya. Saya rasa penilaian diri dan portofolio itu sama seperti yang
materi sebelumnya, yaitu bentuk-bentuk penilaian non-tes itu sama. Bentuk instrumennya juga sama kayak gitu. Jadi sekian video dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.